Iya, emang pedagang nggak boleh nongkrong. Ini kalau kita nyetir mobil ini bener-bener kayak mobil baru. Tuh tadi barusan gue cobain gigi 1, masuknya enak. Ini mobil kan manual nih, jadi kayak kan orang biasa kalau ngetes mobil tuh di saat masukin gigi lepas kopling setengah gitu kan. Ini jalannya lancar banget bos. Ini kita muter-muter aja agak sayang nih sebenarnya nih. Kilometernya dikit banget, 5.019. Kasih lihat nggak kilometer? Ya kasih lihat juga nggak apa-apa. Ini kan nggak bercanda soalnya kan. Bukan trip, tapi ini odo. Ya, Pak. Jadi kalau kata si Jonathan gini guys, ini mobil kita jual kilometernya 5.000 nih, kilometer kan. Ini kilometer loh. Jadi jangan banyak bawel. Karena kalau misalnya miles pun kita beli juga. Masa kalian nggak mau beli? Ya nggak bang? Nggak gitu. Jadi kan kemarin kamu ngomongnya begitu. Ini mobil kilometer 5.000 kilometer nih, bukan miles. Mau miles juga jadi, kita beli. Ya kan sama dong. Sama kayak gue omongin barusan. Nadanya kan? beda, nggak sesantai itu. Oh, harus nyolot ya? Iya, harus nyolot ya? Ya 5.000 lu mau tuh 5.000 tuh bukan trip ya teman-teman. 5.000 coba, mobil 5.000 emang ada rusak? Gak ada bos, apa bos? Ya udah. Nih sekalian ini bos, kasih lihat bos nih stiker di speedometer. Ini kira-kira kalau gue cabut marah nggak nih? Jangan. Pembeli berikutnya marah nggak nih? Gue yang marah sih. Ini juga nih AC nih, gue cabut ya. Ini B13 apa sih ini juga nih? Nggak kelihatan nih stiker nih juga nih. Udah dibiarin. Aduh, ini jadi nggak konsen nyetirnya kan? Ini mobil sih, ini kaca filmnya juga masih, ini padahal 2012 ya, tapi kaca filmnya masih kayak jadul bunyinya. Ada topinya gitu. Ya 5.000. Oh iya, balik lagi 5.000 ya. 5.000. Jadi ya peraturan Jonathan nih. 1, mobilnya bagus. 2, mobilnya low kilometer. 3, jangan lupa mobilnya low kilometer. Gitu kan? Iya. Keempat, beli woi. Ya terus kayak ini kelihatan nggak ya kalau di video ya? Ini mobil kan kalau misalnya kita jual, let's say kayak BMW tahun 90-an, kan kulitnya, setirnya kan kulit jeruk. Ini jeruknya pun juga kayak belum siap buat dijual di supermarket gitu loh. Saking bener-bener, nih kelihatan nggak sih? Ini gue tekan-tekan nih, bagus banget. Terus ini juga masih full original, fabric. Ya balik lagi ke rasa berkendara ya. Ini mobil wanginya kayak, ya ini mungkin faktor psikologis juga ya. Berasa kayak kecium bau salesnya gitu loh. Cuman salesnya kayaknya nggak bau gitu loh, jadi agak wangi dikit lah. Kan kalau salesnya bau ketek kan, iya sorry. Wangi sales. Ya intinya pokoknya new old stock. Bisa dibilang new old stock ya? Bisa, kalau ini gue bisa bilang new old stock. Karena ya sebenarnya nggak penting apa ya, sorry bukan nggak penting, nggak harus kursinya plastikan segala macem. Tapi ini dari mulai tongkongan berdirinya aja, pas buka pintu wanginya kayak apa. Pedagang banget sih bahasanya, tongkrongan berdirinya. Emang Yaris nggak boleh nongkrong? Maserati doang boleh nongkrong? Iya, emang pedagang nggak boleh nongkrong. Capek nih, kebanyakan bercandanya nih anak satu nih. Kamu terlalu baik serius. Iya. Ya pokoknya
bener kata Jonathan bilang, ini mobil sih sebenarnya bener-bener kan 3 kali gue udah ngomong. Ya kalian lihat aja deh, kasih lihat deh, Bau. Puterin deh, Bau. Sampai head unit juga masih original juga. By the way, tuh tugas kamu, tolong disorot buku manualnya dan teman-temannya. Buku manual servis berkala. Panduan singkat sih, cuma beberapa lembar. Tipis. Iya. Pedoman pemilik. Fontnya lucu nggak sih? Kayak font-font zaman dulu. Itu font ini kan font kayak Toyota Alphard. Bukan kan. Biasaan. Ya jadi memang gimana ya, ini mobil Ntar dulu biar yang takutnya lupa lagi nyetir apa, diingetin sama Yaris. Ya kan nggak spesial Yarisnya. Tapi kondisinya yang itu. Ini gue balikin lagi. Itu maksudnya itu yang spesial, Bos. Gitu. Isinya ini manual, Bos. Ini kan sebutannya kan Yaris Bapau kan. Ini Bapaunya Bapau laki, Bos. Real man use 3 pedal. Ya lelai dikit nggak apa-apa lah. Tapi jangan ditempelin stikernya, please. Jangan ditempelin stiker real man use 3 pedal. Mendingan tulis pedagang use 3 pedal nggak apa-apa. Sorry. Balik lagi pedagang lagi kan. Ya udah kita lihat dari luar dulu ya. Hello Foins, welcome back to Foin Wagon. Hari ini gue Steven Gunawan akan nge-review Toyota Yaris yang mungkin kelihatannya nggak terlalu wah, tapi kita kasih tahu kenapa wah. Jadi di sini kita punya Yaris tipe J, dia udah facelift dengan sebutan kasih sayangnya Yaris Bapau. Kenapa Bapau? Ya coba dilihat aja. Bentuknya tuh kayak Bapau, bulat. Jadi kayak kameramen kita kan mukanya kan bulat tuh. Jadi ya mungkin dia bisa dibilang Jonathan Bapau. Terus ini mobil sebenarnya kan udah masuk ke Indonesia dari tahun 2006 dengan varian yang cukup banyak lah. Tapi emang mungkin dulu ini bisa dibilang sebagai suatu hal yang nggak keren karena tipe J ini varian paling basic. Tapi kalau kalian lihat tipe J ini itu sebenarnya varian Yaris yang paling cupu. Nah, cupu di sini tuh apa ya? Kelihatannya nggak keren aja gitu dulunya, karena paling basic, paling ya kan kalau misalnya ada yang TRD Sportivo kan, body kit TRD gitu-gitu kan. Ini bener-bener polos banget. Bahkan engine start stop nggak ada, joknya masih fabric, udah gitu. Cargonet nggak ada. Cargonet nggak ada. Oh ini belakangnya ya. Ya pokoknya intinya sampai velg-velgnya pun juga velg biasa aja. Nah, kalau menurut gua pribadi, Yaris J ini memang tampilannya agak lugu. Tapi di masa depan mungkin akan jadi salah satu varian yang diminati. Soalnya ini mobil kan kebanyakan orang yang sukanya tuh S atau TRD Sportivo yang mereka bangga-banggakan pada saat mobil ini baru keluar. By the way, tipenya itu ada J, ada E, ada S Limited sama TRD Sportivo. Sama Bau inget nggak ada Yaris yang dulu sempet dijual, Yaris Superman? Tahu kan? Nah, nanti tugas kamu tuh tolong dieditin ya, kasih lihat di videonya. Nah, terus ini Yaris sebetulnya Yaris generasi kedua. Tapi masuk ke Indonesia ini dikenal sebagai Yaris pertama. Soalnya Yaris itu yang generasi pertamanya nggak masuk resmi ke Indonesia. Memang mobilnya ada di sini, tapi ya itu importir umum. Terus kalau misalnya kita baca-baca dan kita perhatiin sendiri, ini sedikit bicara sejarah otomotif lah ya. Kayaknya sebelum Yaris ini, Toyota tuh punya hatchback kecil, ya Starlet. Yang terakhir mereka jual itu di tahun 97. Ini ngapain jauh-jauh sih? Deketan lah. Suka begitu loh. Kan biar kasih lihat mobilnya sekalian gitu loh. Kelihatan? Ya jadi dari tahun 97 memang agak sempet kosong itu. Jadi dia nggak ada hatchback kecil di Toyota. Sampai mobil ini masuk di tahun 2006
itu waktu pertama tahun itu masuknya CBU. Tapi CBU juga bukan CBU Jepang sih, CBU Thailand. Kalau nggak salah. Kalau salah tolong komen di bawah. Jangan dimaki, please. Ya, jadi kalau yang ini udah rakitan lokal. Dan memang kita punya ini tahun 2012. Seperti yang kalian bisa lihat, udah facelift. Tanpa berlama-lama, yuk puterin aja, Bau. Kita kasih lihat mobilnya, Bau, kondisi mobil. Ya, sebenarnya mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa sih kok si Volkswagen ini jadi tiba-tiba jualan Yaris? Udah jualan Yaris yang trimnya basic lagi, yang paling biasa banget. Nggak wah, kurang ajar nih. Masa jatuh ke atas mobil? Belum sampai situ kan? Iya, jadi kenapa kita tertarik banget sama ini dan kenapa tadi ya kalian bisa nonton yang tadi kan videonya baru berapa menit jalan. Kenapa kelihatannya kita tuh seneng banget sama mobil ini? Karena menurut kita sih hampir pasti kalian tuh nggak bisa dapat lagi mobil dengan kondisi kayak gini. Karena ini ya udah deh, kasih tahu deh kilometernya deh. 5.000 bos. Jadi boleh dong kalau dibilang new old stock. Mana 5.000-nya? Ini 5.000 nih. Enggak, kasih lihat dulu ini. Tuh karpetnya, ada tulisan Yarisnya. Ini ibarat mobil ya masih perawan ya. Inrain-nya juga baru lewat. Enggak sih, Inrain paling 1.000 ya. Tapi tenang aja guys, kilometer 5.000 memang kelihatannya kayak mobil nggak pernah dipakai, tapi servisnya rutin. Kamu lihat dalamnya. Nih. Tuh coba dilihat, ayo. Ini bener-bener kilometernya tuh 5.000 saja. Aduh. Nah kan, kemarin ngatain gua pencet-pencet gituan. Sekarang lu pencet lagi. Nah ini mobil nggak bisa dinyalain nih kalau nggak diinjek koplingnya, soalnya manual. Kilometernya cuman 5.000 aja. Ini biar Jonathan nggak capek, AC-nya gue nyalain biar dingin. Jadi balik lagi ke faktor unik di mobil ini. Sampai bingung mau ngomong apa loh. Ini kilometer 5.000 Yaris yang pada umumnya itu mobil pasti dipakai. Ibaratnya nih ya, nyari Yaris aja kilometer 30.000 udah susahnya minta ampun ya nggak sih? Nyari 30.000 aja udah susah. Ini dapat 5.000 dan manual. Hashtag save the manuals. Ya bikin seneng sih. Memang bukan mobil yang mewah. Ini juga bukan mobil yang langka. Karena kan dijual resmi kan. Tapi boleh Bau, di shoot Bau. Ini lucu Bau. Mantap. B6AT tuh. Nggak tahu platnya pasang-pasangan kali. Nah jadi ya ini bukan pemandangan yang bisa kita lihat setiap hari sih. Well, kalian bisa lihat Yaris setiap hari. Tapi Yaris dengan kondisi begini, yang kilometer 5.000, ya mau cari di mana lagi gitu kan. Ini kalau misalnya kalian bisa lihat nih, lampu-lampunya juga masih bening semuanya. Kalau bahasa pedagang tuh, mobil nggak ada cacatnya bos. Apalagi Bau, bahasa pedagang Bau. Ini pajak panjang nih, siap keluar kota. Siap display. Siap display, iya. Ini mah Tokcer mesinnya bandel. Start Jos. AC menggigil, harus pakai jaket gitu kan. Ya tapi mungkin kata-kata seperti itu sih bisa digunakan di mobil ini untuk ngedeskripsiin mobil ini. Ya mungkin agak kampungan lah, cuman kayaknya gue harus belajar sama sales Auto 2000 atau sales Toyota, dealer apapun itu. Gimana caranya dia jualan Yaris pada saat ini mobil baru keluar dari showroom. Karena kondisinya 11-12, enggak deh,
11,5 12 sama kondisi Yaris yang brand new-nya. Ini bener-bener new old stock. Coba kalau misalnya dari kamera, dari video, kalian tuh bisa hirup baunya. Bau fabric mobil. Ya kayak misalnya kalian ke pameran mobil atau kalian ke showroom mobil. Kalian masuk, tutup pintunya, bunyi plong. Kalian pegang-pegang, lihat tombol-tombolnya masih stikerin semua. Ya, ini kejadian di sini. Ya, sambil lihat dalam yuk. Depan silakan. Apa mobil cup holder lagi? Di dalam mobil nggak ada yang bisa dibanggain sih, karena ya memang standarnya Yaris kan ya begitu aja. Mungkin kalau harus dipilih hal unik apa yang dimiliki mobil ini, kayaknya bisa dibilang speedometernya sih, karena peletakan dia taruh speedometer itu mobil biasa kan di sini di atas setir kan, di depan sih pengemudinya, tapi ini di tengah. Terus ini tolong dong. Nah, jadi di depan setir, di belakang setir aja ada tempat penyimpanan nih. Ini juga ada aux-nya nih di sini nih. Tuh. Ya maksudnya untuk mobil basic nggak sebasic itu. Taruh HP biar nggak dicopet. Ini ada yang copet kameramen. Tempat penyimpanan lagi. Ini juga tempat penyimpanan nih. 1, 2, 3. Ini gede banget. Ini juga ada nih yang mungkin buat selipan HP juga bisa. Ini cup holder. Ini cup holder ada 1. Ini ada 2. Ada 3 di situ. Pas depan AC jadi dingin. Terus apalagi yang mau diceritain di mobil ini? Balik lagi kondisinya. Kayak apa ya? Nih, kelihatan nggak sih? Buka kaca ya biar terang ya. Tuh. Ini kayak mobilnya belum dakian. Kan kalau mobil dakian kan ya mungkin agak kuning-kuning, di sini kuning-kuning. Coba kasih lihat deh. Ini bagian drivernya aja seputih kulit saya. Ya kan, bening kan. Dan ini mobil beneran kita dapat udah kondisi begini, bukan kita cantik-cantikin lagi. Contoh ya, ini kan kaca filmnya kan bawaan nih. Tuh, ada lipatan sedikit. Ya pokoknya kondisi dapatnya udah seperti ini, sebagus ini. Kaget kan pasti kan? Lihat mobil kondisinya begini. Kita aja yang pedagang kaget, bos. Duduk belakang. Empuk juga nih. Nah maksudnya kalau lewat jalanan bumpy kan masih enak gitu loh. Ya ini mobil mau dipakai sebagai mobil kalian warawiri jalan-jalan, mau ke mall nganterin anak sekolah, atau buat ngantor, atau untuk disimpan aja karena kilometernya sangat kecil. Tergantung preferensi kalian. Tapi intinya sih ini mobil bagus sebagus itu. Dan balik lagi ini ke pendapat masing-masing. Kita sih jual dengan harga yang masih masuk akal. Memang di atas harga pasaran, tapi masih masuk akal. Bukan kayak, kilometer 5.000 nih kok jualnya sampai 150 juta sih. Kalau kalian mau tahu harganya, segala macem, spek detailnya, pajaknya bulan berapa, langsung ke Instagram kita di @Volkswagen. Terus ini mobil seperti yang kalian tahu, hampir nggak ada masalah. Nggak pernah terkenal rusak-rusakan. By the way, Yaris itu kan penamaannya ya. Di Jepang ya dikenal Yaris juga, dikenal Vitz juga iya. Jadi tergantung negara mana. Plus dia ada versi sedannya, tapi kayaknya pada tahu ya bau ya. Vios gitu loh. Ada Viosnya yang versi sedan. Kalau kita pribadi jauh lebih suka Yaris karena memang dia kayaknya memang untuk apa ya, awal didesain, diproduksi untuk jadi sebuah hatchback. Jadi ini mobil menurut gue akan jadi timeless desainnya. Dia lucu, dia agak bego karena trimnya J ya, bukan bego goblok gitu ya, tapi bego apa ya? Polos gitu loh. Polos ya. Gitu. Dungu gitu. Tampangnya dungu ini mobil.
Terus warnanya juga bukan yang aneh-aneh kayak hijau gitu kan. Ini warnanya silver, nggak terlalu mencolok. Jadi yang kita jual sih di sini sebenarnya adalah kondisinya. Dan sebenarnya kita bikin video ini bukan cuma sekedar mau jualan, tapi kita mau sharing ke kalian aja bahwa ada aja loh sebenarnya yang kita pikir nggak mungkin, tapi buktinya ada nih. Yaris kilometer 5.000, manual, trimnya J, semuanya orisinil, nggak pernah dikasih embetekan, karpet TRD aja nggak dikasih. Padahal kan kalau kasih karpet TRD ya nggak apa-apa ya, Toyota kan. Ini masih karpet bawaannya. Gue sih seneng sih sama ini mobil. Ya paling sekian dulu untuk video kita tentang review si Yaris Bapau tipe J ini. Kalau kalian suka videonya, tolong bantu di like, di subscribe, di share ke teman-teman kalian. Mungkin yang sesama pengguna Yaris boleh diisengin lah, kalian Yarisnya udah kilometer berapa? Lihat nih, Volkswagen punya kilometer 5.000 atau apapun itulah. Atau yang pengen nyari Yaris, atau yang pengen nyari hatchback lain, ya kalian boleh lah refer ke sini, karena menurut kita ini mobil sih oke banget. Dan jangan lupa untuk di follow Instagram kita yang tadi ya, @Volkswagen, Instagram gua Steven Gunawan, Instagram kameramen Jonathan Hans. S-nya berapa, Bang? 3. S-nya 3, Jonathan Hans, HANSSS gitu. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Thank you, Points. Ayo langsung masuk ke bagian foreign rate. Kita mau ngasih nilai buat Yaris Bapau facelift tipe J, manual transmission. Pertama dan kedua, ini kan ganteng dan lucu. Soal tampilan nih, menurut kita ini mobil nggak ganteng, tapi ini mobil lucu. Jadi untuk ganteng kita kasih nilai 4, lucunya kita kasih nilai 7. Lucu lah, sama Yaris yang setelahnya aja lebih lucu yang ini. Sama yang sekarang aja masih lucuan yang Bapau ini. Jadi kayaknya pantas aja buat kasih nilai 7. Langka. Nggak langka sama sekali. Mau dikasih nilai 2 juga sebenarnya oke, 3 juga oke, tapi karena ini transmisinya manual, 4 masih boleh lah. Lalu status dia sebenarnya Yaris tuh lumayan, mungkin bisa 6, tapi karena ini ada superiornya lagi, tipe E, S Limited, TRD. Jadi mau gimana, orang-orang yang belum ngerti mobil, gimana ya, orang-orang yang cuma sekedar ngelihat trim levelnya aja mungkin nganggepnya oh ini tipe J, jadi ya 5 lah, tengah-tengah. Perawatan kayak si John Bow bilang, ini Toyota, khawatir apa? Ya pokoknya untuk kalian yang khawatir, ya jangan, ngapain dikhawatirin. Yaris lagi, Yaris mesinnya aduh, lagian udah dipakai bertahun-tahun, spare part juga di mana-mana. Sorry nih kalau misalnya agak mentok, tapi gua kasih nilai 10 buat perawatannya. Kalau ada yang komplain, coba tanya teman kalian yang pakai Yaris. Mungkin komplainan kalian akan dibantah juga sama mereka. Gitu. Performa lumayan nih mobil, enak. Apalagi manual kan, tenaganya lebih berasa aja. 6. Lalu ke nyaman. Nyaman kok buat sebuah city car hatchback itu nyaman. Gak spesial yang kayak ini mobil ternyaman, enggak, tapi nyaman. 6. Fitur. Nah ini yang sebenarnya untuk mendapatkan tampilan bodoh kayak gini, tampilan agak dungu, yang dungunya dungu in a good way ya, lucu gitu. Ya dia kekurangan fitur ini sih yang sebenarnya gue suka, engine start stop dan keylessnya dia nggak ada di tipe J, jadi mungkin ya 4 deh. Kalau kepraktisan ya mau tipe J, mau tipe S, mau tipe apapun ya kan sama semua nih. Ini mobil praktis, ukurannya juga nggak gede, perawatan di mana-mana gampang. Pokoknya untuk kita hidup sehari-hari sama ini mobil praktis banget. 8. Lalu harga ini mobil, percaya nggak sih kalau misalnya kita bilang Yaris Bapau ini ada kemungkinan harganya bisa naik. Contoh Starlight Capsule, nggak usah jauh-jauh,
dulu harganya udah berapa, sempet jatuh banget. Maksudnya sempet nggak ada harganya lah, cuman sekedar mobil bekas biasa. Tapi makin kesini kan orang ngeliat nih Starlet ini enak ya, lucu ya, ada nilainya ya, desainnya timeless ya, kayak mereka pada kangen segala macem. Gak menutup kemungkinan hal tersebut terjadi lagi di Toyota Yaris ini, terutama yang tipe bakpao ini. Jadi menurut kita 9 sih pantas. Jadi total point rate buat Yaris bakpao ini 63.